Oke, kembali lagi di channel WP Signals. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi pelanggaran Reels Facebook. Oke, jadi teman-teman semua, sekarang banyak yang terkendala dengan halaman fanspage-nya mengalami pelanggaran. Utamanya adalah mengalami pelanggaran original konten terbatas ya. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya dan atau bagaimana cara mengatasinya, maka kita akan bahas di video ini ya. Perhatikan, jangan di skip. Oh ya, dan ada kabar juga ya, silakan bagi teman-teman semuanya yang ingin belajar atau mengikuti kursus online untuk mendalami tentang monetisasi Reels Facebook ini, serta monetisasi Google AdSense, monetisasi YouTube Short dan lain sebagainya. Silakan untuk bergabung di kursus online kami yang nanti kontak WA-nya akan kami sisipkan di kolom deskripsi. Oke, kita balik lagi ke materi. Nah, sekarang jadi kasusnya itu kan banyak sekali teman-teman semua yang mengalami pelanggaran. Nah, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Aduh bang, katanya ini gimana ini Facebooknya kena tameng merah, gimana nih cara hilanginnya, gimana cara sembuhinnya. Kalau tameng merah, istilahnya gini ya, kalau kita punya halaman tanpa pernah tameng merah, nah, kita itu tidak akan pernah mengerti. Oke, tapi sebelum ke langkah-langkahnya ya, kita harus ngerti dulu nih apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, apa aja yang disukai oleh pihak Meta atau Facebooknya, dan apa saja yang boleh dilakukan atau disukai oleh pihak Facebooknya atau Metanya. Nah, kita mengulangi lagi ya ke materi sebelumnya bahwa faktor-faktor pelanggaran ya, faktor-faktor pelanggaran yang mempengaruhi kenapa terjadinya original konten terbatas atau konten tidak asli atau apapun itu yang menjadikan akun kita pelanggaran adalah ini ya. Faktornya adalah faktor pelanggaran kebijakan Meta bisa bervariasi tergantung pada konteks dan platform yang dimaksud. Namun beberapa faktor umum yang bisa dipengaruhi pelanggaran kebijakan Meta adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya pemahaman tentang kebijakan. Pelanggaran kebijakan Meta bisa terjadi karena pengguna tidak memahami dengan baik apa yang diizinkan atau tidak diizinkan oleh platform. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk membaca dan memahami kebijakan Meta sebelum menggunakan platform tersebut. Ya, sudah dibahas juga dibahas juga di materi sebelumnya, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak ya. Kemudian yang kedua adalah kesalahan teknis. Beberapa pelanggaran kebijakan Meta dapat terjadi secara tidak sengaja karena kesalahan teknis atau bug pada platform. Ini bisa terjadi ketika sistem platform tidak dapat memproses permintaan pengguna dengan benar atau tidak memberikan sinyal yang jelas tentang pelanggaran kebijakan. Nah, kejadian nomor 2 ini banyak, bahwa akunnya sudah baik-baik saja, akunnya sudah kembali sehat, tapi peringatannya masih ada. Nah, ini berarti adalah kesalahan teknis dan itu tidak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga adalah kesengajaan. Ada juga pengguna yang sengaja melanggar kebijakan Meta karena mereka ingin mengambil keuntungan dari celah-celah dalam sistem atau melakukan kegiatan yang tidak sah atau merugikan pengguna lain. Ini bisa menjadi kasus seperti melakukan spamming, manipulasi ulasan atau pemasaran yang tidak etis. Nah, ini biasanya dilakukan oleh, mohon maaf ya, oleh orang-orang yang sering menyebarkan link ya, link entah itu link yang pokoknya link yang tidak relevan dengan video ya. Kemudian yang keempat adalah perubahan kebijakan. Kebijakan Meta dapat berubah seiring waktu dan pengguna harus memperhatikan perubahan ini untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi kebijakan yang berlaku. Kadang-kadang pelanggaran kebijakan Meta dapat terjadi ketika pengguna tidak menyadari perubahan kebijakan dan terus menggunakan platform dengan cara yang melanggar kebijakan baru. Nah, jadi kita juga harus update ya. Kita harus sering-sering update apa aja yang terbaru, informasi terbaru dari Meta atau Facebooknya itu apa aja ya.
Jadi kita itu harus sering memperhatikan itu. Dan kebetulan di WP Signal ini kita pasti akan memberikan apa saja yang paling baru yang dilakukan oleh Meta ya. Update yang terbaru yang dilakukan oleh Meta dan Facebooknya itu kita pasti akan informasikan di channel ini. Jadi pokoknya jangan lupa untuk subscribe. Kemudian yang kelima adalah kurangnya penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pelanggaran kebijakan Meta dapat terjadi karena penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak efektif. Jika pengguna melihat bahwa pelanggaran kebijakan tidak ditindaklanjuti, mereka mungkin merasa bahwa mereka dapat melanggar kebijakan tanpa konsekuensi yang signifikan. Nah ini ya berkaitannya dengan misalkan kejadian kemarin yang viral itu di TikTok. Nah ini nih ya, yang konten mandi lumpur. Ini ya contohnya seperti itu, tapi itu kan di platform lain di TikTok ya. Kalau di Meta belum ada sampai ke sana. Yaitu faktor-faktornya harap diingat, harap diperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggaran. Itu diantaranya ya ada 5 poin. Kemudian ini ya yang paling utama adalah ini kebijakan monetisasi konten, format-format yang dilarang. Pasti ya sebagian besar sudah mengetahui hal ini, cuman kita akan bahas lagi ya agar kita tidak lupa. Konten yang disajikan dalam format berikut tidak bisa dimonetisasi. Nah ini ya konten-konten yang tidak bisa dimonet adalah ini ya, video statis, konten yang berisi satu gambar statis dan tidak ada gerakan ya, seperti biasa itu gambar satu diupload jadiin video. Nah itu nggak boleh. Polling gambar diam, konten yang hanya meningkatkan interaksi. Nah, dengan meminta orang lain menanggapi pertanyaan yang ditampilkan oleh konten. Jadi kita bikin video terus cuman gambar satu, terus ada pertanyaan, terus minta dijawab. Nah itu nggak boleh juga, nggak bisa dimonet. Tayangan slide gambar, konten yang utamanya menampilkan gambar-gambar diam yang diputar berurutan ya, bikin slideshow. Nah slideshow itu nggak bisa dimonet. Video looping, konten yang berulang dan menampilkan segmen yang sama beberapa kali. Nah, ya konten berulang bisa meliputi GIF dan konten dengan berbagai durasi. Nah, jadi videonya itu diulang-ulang. Satu video 3 detik, tadi videonya terus dibikin 15 detik, diulang-ulang aja gitu. Nah, itu nggak bisa monet ya. Montage stage, konten yang utamanya menampilkan gambar diam atau boleh dengan lapisan teks. Nah, ini juga nggak boleh. Ada video gambar satu, tulisan banyak teksnya yang berubah-ubah ya, dibikin kayak lirik lagu gitu tapi cuman gambar ya backgroundnya. Nah itu nggak boleh. Terusan ada iklan sematan, konten yang telah menyertakan iklan sebelum pengumpulan konten, di tengah pengumpulan konten, setelah pengumpulan konten, atau iklan banner sematan banner tempat sematan iklan Facebook yang menambahkan penempatan iklan. Nah, jadi ada iklannya, ada linknya ya, itu juga nggak boleh ya, seperti itu. Kemudian ini adalah perilaku yang dilarang, perilaku yang tidak bisa dimonet juga ini ya, kayak engagement bait, jadi kayak minta interaksi juga ya. Sama ini permintaan interaksi udah jelas, isu sosial yang diperdebatkan, politik ya, pemilihan presiden besok 2024. Nah ini nggak boleh. Tragedi atau konflik ya, videonya tentang kecelakaan atau apa itu, keributan, orang berantem, ini nggak boleh. Aktivitas yang tidak pantas, aktivitas seksual ya 18+ ini nggak boleh. Bahasa yang kasar sekarang nggak boleh ya, konten vulgar, disinformasi udah jelas ini, informasi kesehatan yang menyesatkan ya, kayak pengobatan alternatif gitu nggak boleh ya. Disinformasi ini adalah hoax yang nggak boleh. Nah kemudian kita lanjut. Nah langkahnya ini ya, yang ditunggu-tunggu itu ini ya, langkah-langkahnya bagaimana cara menyembuhkannya. Nah, yang pertama adalah kita periksa dulu pelanggarannya di sini ya, kemudian minta peninjauan lain. Nah, kita lihat dulu di akunnya, itu kan di sana ada tuh. Nah, kita cek dulu masalah monetisasinya apa. Di sini keterangannya adalah original konten terbatas ya. Terus kalau sudah gini, langsung aja kita minta peninjauan ya ke langkah kedua. Yang pertamanya adalah setujui pemahaman aturan Facebook dan Meta, kemudian minta peninjauan. Nah ini ya, ininya harus di checklist. Saya telah membaca dan memahami aturan Facebook untuk monetisasi. Kalau ininya udah di checklist, maka pihak Meta atau Facebook akan melakukan peninjauan kepada halaman kita. Jadi halaman kita itu akan ditinjau secara manual ya. Sekarang secara manual, jadi tidak sama robot lagi. Ditinjau secara manual oleh pihak Facebook, oleh pekerja di Facebooknya, karyawan Facebooknya akan ditinjau halamannya, pelanggarannya apa nih. Jadi akan diperiksa satu persatu ya. Kemudian setelah ini langsung ya tunggu dalam 2
atau 3 hari kerja dan tetap upload kontennya seperti biasa ya. Sini ya. Setelah ditinjau maka pihak Facebook akan meninjaunya dalam 2-3 hari kerja. Setelah itu tetap konsisten mengupload konten-konten yang kita buat. Nah, seperti itu ya. Maka dalam 2-3 hari kerja biasanya akan sembuh. Cuman kalau dalam 2 atau 3 hari kerja tidak sembuh, maka itu akan sembuh dalam waktu 90 hari. Oke. Silakan dipraktekkan. Terima kasih. Tetap terus silakan bagikan video ini jika bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel BP Signal. Sampai berjumpa lagi di materi kita selanjutnya.